Kalau lu nggak bisa membantu agar pemerintah mensubsidi buku, kita mute. Tetap gue rekam. Lu apa berbusa-busa ngomong kalau nggak ada hubungan sama buku, kita mute. The Gene and Intimate History. Bukan Jin Tomang ya, Tok ya? Tapi lu ngerti? Lu kayaknya merendahkan intelektualitas gua banget deh, Tok. Udah pasti. Pokoknya 2023 tuh harus kurang-kurangin Sundoku lah ya. Wah, lu jangan gitu dong. Kita baru mau bikin kaos Sundoku, Tok, Aven. Nggak laku ntar. Hey guys, Rane nih. Gue mau kasih intro dikit ya. Jadi ini adalah bagian kedua dari episode perdana Kepo Buku, di mana kami bertiga cerita tentang pengalaman membaca di tahun lalu dan juga rencananya tahun ini, dan juga hal-hal lain yang ada hubungannya dengan buku lah. Soalnya kami nih kalau lagi ngobrolin buku suka tiba-tiba menyimpang, tiba-tiba ngomongin soal pemerintahan dan kebijakan mereka tentang buku, tiba-tiba ngomongin soal buku-buku yang murah dan lain sebagainya. Tapi ya itu adalah bagian dari kecintaan kami pada dunia perbukuan. Hai ya. Oh ya, terima kasih banget sebelumnya untuk yang udah meninggalkan komentar, yang memberikan ucapan selamat datang kembali. Terima kasih. Dan juga mengomentari episode perdana kita minggu lalu. Senang rasanya dapat apresiasi, dan apresiasi semacam inilah yang membuat kami kembali diingatkan. Hei, kalian punya teman banyak ini. Tanggung jawab kalau nggak upload. Insya Allah tahun ini kami akan mencoba untuk lebih seru lagi, lebih disiplin lagi dalam mengunggah episode-episode podcast kita, khususnya berbagi cerita tentang buku-buku kepada teman-teman semuanya. Dan tentu saja kami menunggu kalau ada teman-teman yang juga mau memberikan masukan atau cerita tentang bukunya, tentu sangat kami sambut dengan senang hati. Oh ya, makasih juga buat yang udah ninggalin jejak di buku tamu alias di kolom Q&A di Spotify kita. Ada Firda, ada Sandi, ada Gracia Sembiring. Terima kasih ya Firda, Sandi, Gracia. Dan ada seseorang yang tidak meninggalkan nama tapi komennya begini. Mantap, audionya lebih bagus. Waduh, editornya senang, ada yang nyadar. Alhamdulillah. Masih berusaha kita tingkatkan lagi kualitas audionya. Maklum koneksi kami beda-beda kan. Toto di Singapura udah pasti ngebut dong koneksi internetnya. Gue di Ciputat dan Steven di Ambon ya 11-12 lah, agak sedikit berbeda gitu. Makanya perlu ditingkatkan dari sisi audionya supaya teman-teman lebih nyaman dengerinnya gitu ya. Oke lah, kita mulai aja lanjutan dari obrolan minggu lalu. Sampai di mana ya minggu lalu? Kemarin Steven udah, Toto udah, oh ya sekarang giliran gue. Terus juga yang gue ingat pertama kita juga ngobrolin soal gimana sih bisnis buku, dan Steven adalah orang yang tepat untuk cerita soal bisnis buku. Soalnya dia ini calon juragan buku. Tolong diaminin saudara-saudara. Kita lanjut ya. Kalau dari segi buku sendiri gimana Van bisnis sekarang, Ben? Yang aku dengar tuh biaya produksinya tuh naik ya Bang Rane karena harga kertas. Jadi harga bukunya kalau teman-teman lihat lebih mahal ya itu udah niscaya gitu. Perbukuan di Indonesia itu dapat subsidi nggak sih sebenarnya? Enggak ya? Enggak Bang. Mimpi. Seharusnya disubsidi ya Ran ya. Kalau gue bilang harusnya disubsidi. Mimpi. Ini deh, harus 2024 yang berani, politisi yang berani mensubsidi penerbitan buku, gue pilih deh. Bukan maksudnya kita juga misalnya kayak sekarang juga katanya mobil listrik juga kan disubsidi katanya gitu kan. Ya buku juga disubsidi dong. Iya makanya, maksud gue kita nggak tahu ya, mungkin dari Diknas atau dari Ristek atau mungkin dari mana lah, nggak tahu ya. Tapi belum pernah dengar tuh ada orang bikin buku disubsidi. Makanya gue bilang 2024 kalau ada politisi atau presiden atau calon menteri segala macam yang bisa membantu supaya buku disubsidi, minimal lu bisa janji dulu, nanti gampang kita uber. Kita pilih deh beneran. Iya, misalnya PPN-nya nggak ada gitu kan. Biasanya PPN-nya nggak ada gitu kan. Atau pajak penghasilan pengarang nggak usah ada dulu gitu kan. Jadi untuk menumbuhkan misalnya kayak gitu. Karena suka ngiri gitu loh sama negara-negara lain, sama Malaysia deh, nggak usah sama yang lain deh. Oh iya, Malaysia itu gue bandingin ya, harga buku itu murah loh. Maksudnya gue harus bandingin apple to apple kan, edisi bahasa asing sama di Malaysia tuh jauh lebih murah. Kalau di Singapura mungkin dia emang nggak ada subsidi, dan memang biaya untuk masukin ke Singapura dalam artian
kan biaya toko bukunya gitu memang udah tinggi, jadi harganya memang lebih tinggi. Tapi Malaysia itu bisa murah karena memang kalau nggak salah ini ada subsidi gitu, apalagi buku-buku dan tanda kutip ya textbook ya, mereka pasti jauh lebih murah. Dan gue ngebandingin beberapa buku yang judulnya sama dengan Indonesia jauh lebih mahal daripada Malaysia. Iya kan? Mm-mm. Kalau buat buku-buku normal sekarang rata-rata harganya berapa sih, Fen? Iya, bukan buku normal lah, buku harga-harga standar sekarang berapa sih, Fen? Nggak ada buku normal apa nggak normal. Normal. Ntar misalnya buku abnormal kayak apa? Novel ya, kayak novelnya ini nih, Funicula Oke. 70.000. Oke. Terus ada juga kumpulan cerpennya Edgar Keret nih, penerbit Anagram, supir bis yang ingin menjadi Tuhan. Harganya 94.000. Berarti main di sekitar Oke. situ ya, sampai 100.000, 110, 120 gitu ya. Iya. Ada nggak sih kan kalau buku Indonesia tuh yang pengarang Indonesia yang bisa tembus harga sampai 200-an gitu ada? Ada Ini kan? Jis Darga namaku. Itu berapa kalau 200. harga bandrolnya? 200. Bandrolnya 200. Iya. 200. Dengan Oke. 600 halaman lah. 600 halaman ya pantes. 500 lebih. Iya makanya pantes segitu harganya. Pantes. Dan buku menurut gue yang normal, buku yang seharusnya padat gitu, seharusnya kalau apalagi untuk buku-buku yang temanya non fiksi ya, juga menurut gue bener nggak sih harusnya sekitar 600-an halaman. Gue sih rata-rata ngeliat rata-rata buku yang non fiksi yang isinya lumayan emang di sekitaran segitu kan halamannya 400, 500, 600. Gak usah ngomong yang tebel-tebel ya sampai 1000-an ya, tapi maksudnya menurut gue yang komprehensif yang ini seharusnya memang di segitu. Kayaknya nggak bisa deh misalnya di bawah 200 halaman gitu kalau untuk lu ngebahas satu tema yang benar-benar komprehensif. Bener nggak sih menurut gue? Nggak tahu deh, itu sih perasaan gue aja, maksudnya dibandingin dengan buku-buku terbitan luar negeri gitu. Bisa, iya, betul. Makanya sekali lagi memang perlu ada bantuan dari pemerintah untuk subsidi. Misalnya dari negara harus hadir. Jadi ada buku teks itu juga harus disubsidi. Terus juga ada buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tuh harus. Sastra tuh harus disubsidi. Harus banget gitu. Atau kita bikin aja nanti ya. Segmen khusus Kepo Buku di 2024 mau nggak? Ntar kita bikin yuk. Iya, bikin gitu ya. Kita bilang calon wakil rakyat yang mau kampanye boleh pakai Kepo Buku, tapi boleh kita tanyain janji lu apa dulu untuk dunia perbukuan gitu ya. Nah, janji lu apa untuk dunia perbukuan? Iya. Terutama lu bisa nggak bantu untuk subsidi buku gitu ya? Kalau lu ada kepikiran, kalau nggak ada kepikiran jangan masuk ke Kepo Buku. Nah, gitu. Kalau lu nggak bisa membantu kita untuk meningkatkan dunia perbukuan atau minimal membantu agar pemerintah mensubsidi buku, kita mute. Lu boleh ngomong terserah, tapi lu belum mute. Tetap gue rekam. Lu apa yang berbusa-busa ngomong kalau nggak ada hubungan sama buku, kita mute. Gue juga mau sharing buku gue. Jadi selama gue aktif lo baca menjelang akhir ini. Mungkin karena gue hampir 3 bulan ya kita ya nggak rekaman ya. Jadi sebenarnya kita itu kalau kita rajin rekaman itu pada dasarnya kita justru tidak baca begitu. Makanya nggak buka dapur orang. Terus gimana kita bisa ngeri? Justru kalau kita nggak rekaman, gue jadi aktif baca buku. Tapi oke, gue itu lagi baca yang paralel ya, karena gue kan sekarang suka ganti-ganti antara fiksi dan non fiksi. Gue lagi baca bukunya Siddhartha Mukherjee yang The Jinn. Itu buku apa? Siddhartha Mukherjee yang mengenai kalau yang The Emperor of Maladies itu kan lebih kepada tentang kanker ya. Kalau ini tentang gen manusia. Oke. Oh gitu. Jinn. The Jinn and Intimate History. Bukan Jin Tomang ya, tau ya? Kayak gue dari dengarnya Jim. Gue pikir warnanya kan Jim nih sekarang nih gitu. Tapi ini tantangan banget sih, karena
Tadinya gue lagi mikir antara gue mau baca The Emperor of Maladies atau The Djinn, tapi yang paling baru tuh The Djinn ya. Apa gue baca The Djinn dulu ya gitu. Tapi ya menarik juga sih, walaupun panjang, bukunya tebal, tapi gaya tulisan Siddhartha Mukherjee itu memang menarik sih. So ini yang lagi gue baca. Itu buku ilmiah gitu, buku sains gitu. Buku sains tapi di Oh. sains yang populer ya, gaya tulisan dia populer. Siddhartha Mukherjee itu kan terkenal. Tapi lu ngerti? Lu kayaknya merendahkan intelektualitas gua banget deh, Tok. Udah pasti. Ya, Mas. Jadi itu Siddhartha Mukherjee. Nah, kalau tadi Toto ngomong soal mencatat, nah di buku Siddhartha Mukherjee ini gue malah lebih banyak mencatat. Gitu. Jadi karena gue banyak poin-poin yang ingin gue catat gitu ya tentang genetika itu. Terus buku-buku lain ya, seorang teman namanya Mas Jun, Dr. Junanto Herdiawan itu bikin buku judulnya Kapitalisme Tanpa Etika. Toto pasti suka nih, Kapitalisme Tanpa Etika nih. Beliau ini seorang bankir ya, seorang ekonom di Bank Indonesia, tapi juga kuliah di STF Drialkara, dan dia menulis tentang beliau ini seorang doktornya itu ilmu filsafat gitu. Jadi dia menulis bukunya Kapitalisme Tanpa Etika, melacak pemikiran David Harvey tentang ketimpangan sosial. Ini kalau nggak salah nih tesisnya deh. Jadi buku filsafat ini ya. Buku filsafat. Pemikiran gitu. Nah, ngomong-ngomong soal filsafat juga, gue sekarang lagi mengambil koleksi sundoku gue. Banyak yang gue keluarkan lagi, dan ini nggak tahu ya, ini bukan kebetulan sih, tapi gue salah satunya bukunya almarhum Remi Silado. Perempuan bernama Arjuna. Filsafat dalam fiksi. Ini mengingatkan gue sama buku Dunia Sophie. Tahu kan Dunia Sophie ya? Sophie's World. Sebenarnya itu buku tentang sejarah filsafat gitu, tapi diceritakan dalam konteks sosok seorang Sophie, seorang gadis gitu yang setiap hari mendapatkan surat bercerita tentang macam-macam hal yang terkait dengan dunia filsafat, tokoh-tokoh filsafat dan lain sebagainya. Nah, perempuan bernama Arjunanya Remi Silado ini udah lama gue beli karena memang gue tertarik, karena dia bilang ini filsafat dalam fiksi, dan dikasih peringatan di halaman depannya, bukan bacaan ringan. Bukan bacaan ringan. Bukan bacaan ringan gitu. Jadi gue sekarang ini masuk antrian berikutnya nih yang akan gue baca gitu ya, karena gue udah mulai di halaman-halaman awalnya. Tapi sebenarnya dia memang bercerita tentang sosok si perempuan ini yang sedang menggali hasanah pemikiran filsafat dunia. Misalnya ada di situ ada disebut-sebut nama kayak Soren Kierkegaard, kemudian juga Spinoza, dan juga banyak lah gitu, Galileo dan lain sebagainya, tapi dibuat dengan gaya yang populer gitu. Jadi ini sudah gue mulai, tapi kemudian tersingkirkan sedikit karena gue juga lagi tertarik kembali membaca novel Jepang. Nama penulisnya unik. Durian Sukegawa. Durian Sukegawa. Kok bisa ada durian? Dia ini seorang novelis, seorang profesor di Meiji Gakuin, Universitas Meiji Gakuin. Nama aslinya sih Tetsuya Sukegawa, tapi nama pena dia Durian Sukegawa. Dan buku yang lagi bener-bener lagi kepincut, bikin gue kepincut banget bacanya, itu judulnya Sweet Bean Paste. Pasta kacang merah. Udah diterjemahin ke bahasa Indonesia ya? Iya, udah. Oh, udah ada. Tapi beberapa tahun belakangan ini kayaknya banyak karya-karya pengarang Jepang diterjemahkan ya. Kalau gue ngelihat ada tren kayak gitu, apa gue yang telat? Enggak. Emang banyak sih. Lu harus berterima kasih sama beberapa penerbit seperti Haru yang banyak menerbitkan novel Jepang. Enggak. Gue nggak ngomong kasus Indonesia. Gue justru ngomong kasus luar negeri gitu. Oh, luar negeri. Nah, luar negeri. Jadi kalau gue lihat sekarang tuh banyak ini pengarang Jepang, ini pengarang Jepang lagi, pengarang Jepang gitu. Kalau gue rasa lebih banyak yang diterjemahkan sekarang ke dalam bahasa Inggris gitu. Dan memang topik-topiknya kan unik ya. Kayak tadi yang barusan tanya, sweet bean cake, apa? Sweet bean paste. Sweet bean paste gitu kan. Kan unik-unik gitu ya. Dan ceritanya karena menurut gue kadang-kadang suka, apa ya namanya? Surrealis. Udah, dia balik ke kata-kata surrealis. Tapi sebenarnya mungkin bukan surrealis lah. Kayak Sweet Bean Paste ini kan apa?
ceritanya premisnya sederhana sebetulnya. Seseorang lelaki yang tiap hari jualan kue dorayaki. Lu tahu dorayaki kan, Tok? Kayak kue apem, ya kuenya Doraemon lah gitu ya. Kue apem yang di tengahnya itu ada apa tuh, Van? Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, Van, yang judul bukunya? Pasta kacang merah. Pasta Iya. kacang merah. Jadi dari pasta kacang merah diapit dengan kayak kue apem gitu. Itu namanya dorayaki gitu. Nah, premisnya itu cuma itu. Dia bikin kue itu setiap harinya. Pasta kacang merah itu kan selalu jadi andalan untuk kue dorayaki ya. Semakin bagus kualitasnya semakin mahal. Tapi selama ini dia cuma males aja, jadi dia beli dari grosiran aja lah gitu. Tapi kemudian dia berkenalan dengan seorang nenek-nenek yang membantu membuatkan pasta kacang merah yang bagus, dan itu membuat dagangannya laku. Itu aja premisnya sebenarnya. Nah, nanti ke depan ke seterusnya seperti apa, gue nggak mau bocorin dulu karena gue juga lagi dalam proses membaca gitu ya. Tapi yang menarik dari pengalaman gue membaca Sweet Bean Paste-nya ini, karena gue memilih bahasa Inggrisnya gitu ya, gue malah baru tahu tuh udah terjemahannya bahasa Indonesianya, karena gue sempat googling nggak ketemu. Yang tertarik ini pengalaman membaca yang baru buat gue, karena gue membacanya sambil simultan memanfaatkan fitur audionya dari Kindle. Dan menariknya, ini Kindle di iPad ya, sambil lu baca gitu ya, lu dibacain juga ada audionya, dan audionya itu benar-benar ngikutin ke kalimat per kalimat, kata per kata gitu loh. Oke. Tapi itu nggak memperlambat baca lo, Nat? Karena speednya bisa ditambah. Jadi gue bisa menyesuaikan dengan speed gue. Misalnya nih ya, ini gue coba ya, pamer. Gue lagi nggak, karena apa? Karena dengan model begini, gue tuh kalau ngebaca misalnya 2-3 halaman, gue tiba-tiba suka blur. Blurnya kenapa? Hilang fokus. Hilang fokus gitu loh. Karena gue tiba-tiba 2-3 halaman tuh gue harus berhenti dulu. Tapi kalau ini, gue ngebantu gue untuk fokus gitu. Ini misalnya kayak gini ya. Ini di bab 11 misalnya. Ini suaranya kayak begini nih. Set 11. Summer arrived in full force. Cicadas cried from the cherry trees. And in the evening, Nih, jadi sambil dibacain ini, itu di Kindle-nya itu dinandain bagian mana yang dibacain gitu loh. Dan bahkan yang menarik adalah dia otomatis akan ngebalikin halamannya. from school kids usually dropped off. Gitu. Wah, gue seneng banget nih. Jadi buat gue, wah ini menarik nih, karena gue dulu suka banget mendengarkan audiobook gitu loh. Tapi buat gue audiobook itu memerlukan fokus tersendiri, kemampuan fokus tersendiri. Misalnya gue pernah nyoba baca audiobook di mobil tuh nggak bisa, sambil nyetir tuh nggak bisa, sambil berolahraga bisa gitu loh. Tapi kan sekarang gue udah lama nggak olahraga, terus sambil ya akhirnya sambil tiduran gitu loh, sambil duduk sambil baca gitu. Dan ternyata kebantu dengan ada audionya itu gitu. Tapi tidak mengganggu kebiasaan lu yang ngemil sambil baca? Justru jadi nggak ngemil. Oh iya? Oke. Karena kalau gua ngunyah gitu sambil ngunyah gitu ya, dengernya nggak begitu. nah audionya jadi nggak jelas. Apalagi yang gua kunyah tuh kayak kerupuk atau keripik gitu loh. Tapi intinya sebenarnya membantu gua fokus sih. Karena dengan sambil mendengarkan audio di Kindle sambil juga baca bukunya, itu gue bisa sampai baru break tuh setelah sekitar 10-12 halaman baru gue break dulu gitu loh. Gitu. Karena itu ngebantu banget sih buat gue, dan speednya bisa ditambah, bisa dipelanin, bisa dikencengin gitu loh. Jadi sesuai dengan kecepatan baca, dan gue nggak perlu ngebalik buku lagi gitu loh. Gue tinggal baca aja, ngeliatin layar, bukunya ngebalik sendiri gitu loh, kayak lu lagi dibacain gitu. Gitu sih. Okay. Mungkin kayak audiobook ini perlu kita bahas secara khusus ya, karena kan sudah ada beberapa platform yang masuk ke Indonesia untuk lebih mengembangkan audiobook. Mungkin kita perlu ajak mereka untuk datang juga ke Kepo Buku ya. Ya itu dia, buku-buku lain ya paling yang udah gua keluarin dari daftar sundoku gua itu ada bukunya Mas Remi lagi, almarhum Remi Silado, yaitu Kembang Jepun. Terus ada bukunya Hilmi Faik, Pemburu Anak. Terus juga ada creative writing-nya A.S. Laksana. Itu sih yang udah ada di antara. Oh, sama satu lagi nih, gue baru beli nih. Ada deh. 101 Creative Notes dari Yoris Sebastian. Om Yoris ini kan jagoannya nih kalau untuk urusan kreativitas.
kreativitas. Iya. Ya, minimal banyaklah untuk beberapa episode Kepo Buku ke depan gitu deh. Oh, satu lagi lupa gue. Apa? Kukilanya Aan Mansur, kumpulan ceritanya Aan Mansur, Kukila. Gila. Gila. Oke. Kata Steven, buku-buku lama semua, Iya, ISBN-nya ISBN. Bang Rane, Ya, ini kan aku dengerin episode lama Kepo Buku nih, sekitar Januari 2021. Nah, di situ kan Bang Rane kan mau cerita tuh tentang Before the Coffee Gets Cold gitu ya. udah pernah bukan? Iya, udah pernah, tapi yang sepertinya missing dari review tersebut tuh karena kita langsung lebih ajak untuk membahas perhantuan ya waktu itu ya. Makhluk dimensi 4 gitu. Mas Toto masih inget nggak ya? Aku nggak tahu. Nah, aku pengen tahu funicula ini terjemahan Indonesianya. Before the Coffee Gets Cold itu bahasa Inggrisnya. Itu Bang Rane secara overall tuh novel ini tuh kayak gimana? Gue suka novel-novel Jepang belakangan ini. Kayak waktu itu gue sempat diundang ngobrol sama podcast Main Mata juga, dan gue cerita soal kesukaan gue sama novel Jepang itu karena kayak funicula atau Before the Coffee Gets Cold itu premisnya menarik gitu ya. Bahwa lo bisa kembali ke masa lalu di kafe ini cukup dengan memesan kopi tertentu, duduk di meja tertentu. Buat gue itu premisnya bagus banget gitu loh. Jadi isi novel itu adalah seputar berbagai macam orang dan kehidupannya datang ke kafe itu ingin bertemu seseorang di masa lalunya misalnya, kemudian memesan kopi itu, dan makanya dalam bahasa Inggrisnya kan Before the Coffee Gets Cold, sebelum kopi itu dingin dia sudah harus kembali lagi ke masa sekarang, kalau enggak dia akan terjebak gitu. Seperti itu sih, makanya gue suka premisnya, walaupun sebenarnya itu novel horor juga sih, karena ada tokoh hantunya kan di situ kan, yang konon kabarnya tidak bisa kembali ke masa kini karena terlambat gitu, kopinya udah keburu dingin. Tapi buat gue itu premisnya menarik, sama dengan premis misalnya Sweet Bean Paste ini yang sederhana banget, dan karena emang gue dasarnya suka kue dorayaki gitu ya. Kue apa sih gue gak suka gitu ya, daripada komentarin Toto gue komentarin duluan. Terus juga misalnya gini nih, Miracles of the Namiya General Store itu kan juga premisnya menarik kan gitu loh. Agak-agak aneh, agak-agak absurd gitu kan. Lu ada 3 orang gitu lari dari kejaran hukum atau apa gitu, masuk ke toko kelontong yang sudah tutup, terus tiba-tiba banyak menerima surat toko itu gitu ya, dan toko itu surat itu dibales gitu, jadi kayak curhat lewat surat gitu, dan mereka akhirnya yang nulisin, yang jawabin gitu. Itu kan buat gua premisnya itu menarik, absurd, tapi juga menarik untuk diikutin gitu, polanya seperti itu gitu. Karena mungkin karena gue udah bosan kali ya dengan standar-standar cerita-cerita yang standar gitu, dan tidak menemukan cerita yang menarik gitu, makanya jadi lari kayak absurd deh. Gitu. Lagi mulai baca lagi, Van? Atau itu kayaknya baru diterbitin lagi ya, Funicula ya? Iya, ini baru ada juga terbit edisi keduanya, kan ada 3 volume. Oke, ya. Ini yang keduanya baru terbit. Oke. Nonton filmnya dong di Netflix dong, cari Funicula. Oh, bagus ya. Bagus banget. Oh iya? Toto kan suka Jepang tuh, lu harus nonton Funicula. Itu bagus banget, jaminan mutu. Begitulah obrolan perdana kita. Kita nggak tahu nih ke depannya gimana, karena nanti kita akan mulai juga masukin beberapa tamu, misalnya ada Balai Pustaka. Kita juga sempat ngobrol tentang Balai Pustaka, apa kabarnya mereka, masih bikin buku-buku sastra atau enggak. Ternyata banyak cerita-cerita menarik. Cuma harus heavy editingnya karena kita rekamnya pakai Zoom, jadi agak jelek kualitas audionya. Jadi harus diedit-edit dulu. Terus juga ada beberapa lah tamu yang sedang kita siapkan, tapi kita serius loh soal itu tuh. 2024 pengen banget ngundang politisi yang mau serius di dunia perbukuan Indonesia. Kita dukung deh.
Totonya Toto yang Kalau lu aja deh saya kan nyalonin diri lah. iya gue nyalonin diri aja ya. Didukung ya. Oke. Dukung lah minimal lo Oke. pilih lah. Ya udah jadi nanti gue jadi ini deh. Gue nyalonin diri jadi wakilnya Pak Ganjar deh. Ya mimpi kan boleh toh. Iya boleh. Iya. Atau diwujudkan juga boleh. atau wakilnya Pak Anies deh, kan dia sangat peduli pada pendidikan. Jadi nanti gue yang akan memajukan dunia perbukuan Indonesia gitu. Asik. Oke. Ya udah kalau begitu kita ketemu di episode berikutnya. Jadi harus ngatur waktu ngobrol lagi. karena yang menarik ya. Gue menarik ya kalau tahun-tahun lalu tuh kan, wah Steven Toto lagi ke sini, Toto lagi ke Inggris, Toto lagi ke Jepang, Toto lagi ke Thailand gitu kan. Susah nih gini-gini. Sekarang Steven pun udah susah waktunya, udah jadi pengusaha sukses kayaknya nih. Oh iya susah gitu. Tapi gue tadi kan ngomong-ngomong editor ya, gue tuh mungkin beberapa saat ini editor lu lagi seneng gitu begitu. Ya lah nih Toto Steven rekaman lagi. Mulai lagi udah pusing gue deh gitu. Mulai lagi deh gue ngedit. Ada yang mulai lagi. Kayaknya udah beberapa bulan ini udah gue tenang. Oh iya ya, karena Kepo Buku tuh sempat dieditin gitu loh. Gitu. Pokoknya 2023 tuh harus kurang-kurangin sundoku lah ya. Wah lu jangan gitu dong, kita baru mau bikin kaos sundoku toh Aven. Gak laku ntar kaos sundoku kita. Iya. Sama lah. Aduh, ini anti marketing ya jadinya. Anti marketing. Tapi kenapa lu bilang tiba-tiba kurang-kurangin sundoku? Kan coba kita lihat aja gitu ya, tumpukan-tumpukan yang belum terjamah gitu ya. Kita coba habisin satu-satu. Yuk sama-sama. Tapi kan sesuai dengan prinsip kita, sundoku itu bukan dosa. Gitu. Kalau kalian merasa berdosa melihat tumpukan buku yang belum dibaca, ya itu urusan lu. Gue sih gak merasa berdosa ya. Gak pernah merasa berdosa kayak Toto gitu kan, tumpukannya udah banyak banget tuh. Iya. Oke lah kalau begitu. Kalau Toto ada pesan apa sebelum kita untuk memasuki 2023 ini terutama terkait dengan dunia membaca dan dunia perbukuan? Pesan-pesan lu kayak apa lah? Ini banyak baca buku aja lah gitu, jangan banyak teori. Baca buku. Maksud lo apa tuh baca buku tapi jangan banyak berteori? Lo iya maksudnya jangan banyak teori. Pokoknya baca buku aja udah gitu. Lakukan, just do it. Just do it. Oke. Mau mulai dari kalau gue sih misal lu mau mulai dari sundoku dulu juga nggak apa-apa. Pokoknya setiap minggu ke toko buku beli satu juga nggak apa-apa. Lu bisa pada lu tumpuk-tumpuk aja dulu. Masa lama-lama lu nggak jenuh, lu nggak pengen baca sih. Makanya yakinlah kalau kalian mulai dengan jalur sundoku, yakinlah kalian beli buku banyak-banyak, akan ada satu saat di mana buku itu akan memanggil kalian. Ya manggil, bacalah. Woi, kesian nih gue berdebu nih, kayak di rumahnya Toto kan gitu kan, buku-buku itu mulai memanggil. Percayalah apa yang dikatakan Kepo Buku. Pokoknya beli aja buku dulu. Gitu. Oke. Karena apa? Karena sundoku bukanlah dosa. Yang dosa adalah kalau kalian mau sundoku tapi bukunya tidak dibeli, tapi dicuri. Nah itu lain masalah itu. Nah itu lain masalah. Itu dosa. Oke, baiklah. Kita ketemu lain kesempatan. Gua Rane Hafid di Ciputat. Udah lupa deh caranya. Steven duluan ya. Dan saya Herta Eko di Singapura. Saya Steven di Ambon. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Asik. Itu gak pakai Ciluk banget.